Has options. On it goes to De Bruyne. Cross face of the goal. And Erling Haaland. Erling Haaland. Setelah mendominasi puncak Premier League lebih dari setengah musim, akhirnya pada pekan ke-23, tahta Arsenal tergusur juga oleh sang juara bertahan Manchester City. Namun Arsenal masih berpeluang besar untuk merebut kembali posisi puncak, sebab mereka masih menyisakan satu laga simpanan. Masalahnya, sedikit demi sedikit, City kembali menegaskan bahwa mereka adalah kontender juara yang sesungguhnya. Langkah City yang sudah on the track ini jelas harus jadi warning besar buat Arsenal jika mereka mau bertarung habis-habisan untuk meraih gelar juara. Namun kalau kita mau mundur sebentar, Arsenal layak dipuji atas performa musim ini. Proses yang mereka jalani membuahkan progres. Kita semua tahu bahwa di 3 musim sebelumnya, untuk meraih tiket UCL saja Arsenal tidak mampu. Tapi sekarang, mereka sanggup merusak dominasi City dan Liverpool yang dalam 5 musim terakhir bersaing sendirian. Namun perlu kembali dipertanyakan, apakah Arsenal sudah selayak itu untuk menjadi jawara? Atau posisi ini hanya seperti gajah di atas pohon, di mana tidak ada yang tahu bagaimana dia bisa berada di sana? Namun semua orang tahu bahwa cepat atau lambat dia akan jatuh. So, mari kita ulas bersama. Arsenal mengawali Premier League musim 2022-2023 dengan sangat baik. Mereka sempat mendapatkan 5 kemenangan beruntun sebelum kalah 3-1 di Old Trafford pada pekan ke-6. Hasil itu tak lepas dari tren positif yang mereka lakukan pada pramusim. Di laga ke-7, setelah takluk di tangan Manchester United, mereka juga cepat bangkit. Mereka bahkan sempat unggul hingga 8 poin atas peringkat 2 yang dihuni Man City pada pekan ke-18. Hasil itu tak lepas dari komposisi starting 11 mereka yang memang mengerikan. Pattern permainan jelas, menciptakan banyak peluang, dan juga solid di belakang. 11 inti yang sangat kuat ini sudah dibentuk Arteta lumayan lama. Namun untuk meraih juara, tidak akan sanggup hanya mengandalkan 11 orang. Kontender juara diharuskan punya skuad yang dalam untuk mengarungi musim yang panjang. Ujian ini sempat datang kepada tim Arsenal ketika mereka harus kehilangan pilar penting di bagian penyerang, yakni ketika cederanya Gabriel Jesus. Namun lubang itu berhasil ditutup Nketiah, yang ternyata tak terlalu buruk menggantikan peran Jesus yang kontribusinya luar biasa pada permainan Arsenal. Orang-orang juga sempat meragukan Arsenal karena hanya menang dengan tim-tim kecil. Tapi kritikan itu mereka jawab dengan meraih kemenangan-kemenangan penting lawan tim besar seperti Chelsea, Liverpool, dan Manchester United. Pada bursa transfer Januari, Arsenal juga aktif belanja pemain untuk memperdalam skuadnya. Mereka melakukan pembelian cerdas Jorginho untuk melapisi partai yang rentan cedera, dan juga menambah pilihan penyerang dengan mendatangkan Leandro Trossard. Namun alih-alih meraih hasil yang konsisten, dalam 3 laga terakhir, Arsenal malah seperti kehabisan bensin. Dari 9 poin maksimal yang harusnya mereka raih, Arsenal malah tersandung-sandung dan hanya meraih 1 poin saja. Sementara di sisi lain, sang rival yang sejak awal memang favorit juara tancap gas dengan menyapu bersih kemenangan. Puncaknya pada laga Kamis dini hari tadi, Man City berhasil menaklukkan Arsenal di kandangnya. Hasil itu menjadikan poin mereka sama, dan Man City berhak meraih puncak karena unggul selisih gol. Arsenal tentu masih bisa kembali mengkudetanya karena masih menyimpan 1 laga. Namun hasil minor beberapa pertandingan terakhir dan juga kekalahan malam tadi, sanggupkah dievaluasi Arsenal? Sebab sekaranglah ujian yang sesungguhnya. Apakah di sisa pertandingan musim ini
Arsenal sanggup bounce back dan kembali berada pada jalur juara? Atau kekalahan dari City dini hari tadi membuat Arsenal kembali ke setelan pabrik? Layak untuk dinantikan.